Halo anak-anak, oke pada hari ini anak-anak ibu sekalian kita memasuki pembelajaran mengenai grafik fungsi logaritma. Nah ini adalah materi lanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai tentang sifat-sifat dari logaritma. Nah, di materi kali ini kalian dituntut akan mengaplikasikan sifat-sifat tersebut nanti di dalam penyelesaian-penyelesaian yang akan kita uraikan. Sebelum lanjut kita lebih jauh, pertama sekali kita akan membahas mengenai apersepsi. Apa itu apersepsi? Apersepsi ini adalah materi yang telah kalian pelajari namun yang akan kita gunakan pada materi ini. Yang pertama yaitu adalah eksponen. Perpangkatan, iya, nanti dia akan berhubungan dengan perpangkatan. Namanya juga logaritma, pasti akan saling berkaitan dengan namanya perpangkatan. Yang kedua adalah memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, kalian sudah pernah ya di SMP itu kalian sudah bisa memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, anak-anak ibu sekalian boleh nih bukunya yang ada boleh dibuka kembali yang saat SMP dulu bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Yang ketiga adalah kita akan menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Karena berhubungan dengan grafik, nanti grafiknya akan kita bahas ya dan kita bentuk dalam koordinat kartesius. Jadi anak-anak ibu sekalian bisa untuk memahaminya ya. Nah, sekarang apa sih tujuan kita dalam pembelajaran? Nah, ternyata tujuan kita yang pertama adalah dapat menentukan daerah domain dari sebuah fungsi logaritma. Lalu yang kedua adalah dapat menggambarkan grafik fungsi logaritma dengan tepat dalam bidang koordinat kartesius. Oke anak-anak ibu sekalian, dengan tujuan demikian nanti kita akan memasuki materinya. Yang pertama sekali adalah kita tahu dulu apa sih pengertian dari fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan fungsi memuat variabel x sehingga numerus dengan bentuk y sama dengan a log kx dengan a lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, k lebih dari 0, dan a, k adalah anggota bilangan real. Sekarang kalian perhatikan, ibu ulangi kembali. Jika bentuknya adalah y sama dengan a log kx, maka a ini disebut apa? Iya, a ini adalah yang disebut dengan basis. Sekarang numerusnya yang mana? Yang kx ini gitu ya. Biasanya dia di numerus inilah yang akan mengandung variabel x gitu. Makanya ini variabel x sebagai numerusnya. Iya. Dia akan selalu berada di sini. Ibu ulangi, a-nya ini adalah basis, kx ini merupakan numerusnya. Dengan catatan apa? A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, kemudian K-nya juga lebih dari 0, artinya numerusnya juga harus lebih dari 0. Numerusnya ini tidak boleh daerahnya negatif. Nah, perhatikan kembali sifat-sifat sebelumnya yang telah kita pelajari gitu ya. Dan A dan K adalah anggota bilangan real. Real itu apa? Bilangan nyata. Selanjutnya, domain dari fungsi logaritma tersebut adalah D sama dengan X. Demikian hingga X lebih dari 0, X adalah anggota bilangan real gitu. Domainnya itu adalah kita buat numerusnya ini menjadi lebih dari 0 karena kan syaratnya tadi. Jadi domainnya ini tergantung pada syarat dari sebuah numerus, bahwa numerus itu syaratnya harus lebih dari 0. Jadi siapapun bilangannya nanti yang ada di numerus ini, maka akan kita jadikan lebih dari 0. Selanjutnya, garis batas fungsi f terdefinisi merupakan asimtot grafik fungsi logaritma. Nanti biasanya di soal itu ada dikatakan tentukanlah asimtot dari grafik fungsi berikut. Nah, asimtotnya ini berhubungan erat dengan si logaritmanya gitu ya. Ya nak ya, dia akan berhubungan erat dengan si logaritma ini. Jadi asimtotnya ini sangat berhubungan erat dengan si logaritmanya, domain dari logaritmanya. Nanti apapun hasil dari domainnya, misalnya nanti x-nya hasilnya adalah lebih dari 4, maka asimtotnya adalah x sama dengan 4 gitu. Artinya dia hanya terletak batasannya mana. Sumbu x yang menghasilkan batasannya ketika y-nya sama dengan 0, batasannya di mana letaknya gitu. Nanti kita bisa lihat nah ya di soal-soal berikutnya gimana si asimtot gitu. Selanjutnya, nah, bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi logaritma?
Cara menggambarkannya adalah yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu titik potong grafik dengan sumbu X. Gitu. Jadi titik potongnya pada sumbu X. Kalau titik potongnya pada sumbu X berarti Y-nya yang sama dengan 0. Nah, biasanya kalau menentukan titik potong ini, dia tidak selalu harus kita gunakan di setiap contoh soal. Ada kalanya nanti ini nggak usah kita gunakan, boleh. Langsung aja kita uji titik-titiknya juga boleh, gitu ya. Dia tidak wajib. Kemudian yang kedua, buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai X dan Y, yaitu dengan memilih berapa nilai X sehingga nilai Y mudah ditentukan. Artinya adalah kita akan menentukan nilai X-nya. Jadi X-nya ini terserah kalian mau angkanya berapa. Gitu nah ya. Jadi tidak ada batasan-batasan untuk menentukan nilai X-nya ini. Jadi kalian carilah nilai X yang kira-kira mudah untuk dipecahkan ketika masuk ke dalam persamaan sebuah logaritma. Kalian lihat aja basisnya misalnya 2, berarti kita cari kelipatan 2 gitu. Dengan catatan rumusnya itu nanti hasilnya harus lebih dari 0. Kemudian nanti setelah kita dapatkan nilai X dan Y-nya, baru kita gambarkanlah titik koordinat pada bidang koordinat, titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Artinya X, Y gitu kan. Nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, kita berikan tanda noktah nanti pada bidang koordinat kartesius. Lalu yang keempat adalah baru kita hubungkanlah titik-titik berikut yang tadi itu yang dilaluinya dengan kurva mulus. Artinya kita gambarkan kita hubungkan titiknya dengan menggunakan sebuah kurva dengan kurva mulus ya, gitu. Jadi semuanya itu sangat berkaitan. Jadi yang tidak wajib itu adalah yang pertama. Sebenarnya yang pertama ini boleh kita gunakan dan boleh juga tidak kita gunakan, gitu ya. Karena dia kenapa boleh gitu, Bu? Karena dia sangat berkaitan dengan numerusnya. Ada kalanya ketika kita menggunakan titik potongnya ternyata dia tidak termasuk dalam tabel gitu. Dia hanya akan sebagai asimptotnya nanti. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukanlah domain fungsi logaritma berikut beserta asimptot grafik fungsinya. Yang A, fx sama dengan 6 log 12 kurang 3x. Yang B soalnya adalah gx sama dengan 5 log min x kuadrat tambah 2x plus 8. Sekarang kita selesaikan. Untuk fungsi yang pertama, yaitu 6 log 12 min 3x, maka fungsi logaritmanya terdefinisi jika numerusnya positif. Jadi, kalau kita pengen menentukan domain tadi hanya berlaku dia di numerusnya saja. Sedangkan di basisnya dia tidak diperhatikan. Karena kan kita lihat aja ini 6 sudah pasti ya. Jadi dia berpatokan pada numerusnya. Numerusnya itu harus lebih dari 0. Itu namanya untuk menentukan domain. Sekarang, kita letakkan 12 dikurang 3x lebih dari 0. Maka semua yang tanpa variabel X kita pindahkan ke ruas kiri gitu ya. Semuanya yang tanpa variabel X kita pindahkan ke ruas kanan, maksud Ibu ya, ke ruas kanan. Semua variabel yang tanpa variabel X kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi min 3x lebih dari 12. Lawannya ini kan positif 12. Biasanya supaya dia habis sama-sama kita kurang 12 gitu ya. Jadinya 12 kurang 12 habis, 0 kurang 12 adalah min 12. Atau cara cepatnya adalah 12-nya pindah aja. Kalau pindah lawannya. Kalau dia positif jadi negatif, kalau dia kali jadi bagi, kalau dia tambah jadi kurang, kalau kurang jadi tambah gitu. Jadi 12-nya pindah jadi negatif 12. Lalu kita selesaikan bahwa dia harus X saja. Jadi yang tanpa variabel X kita pindah luaskan lagi ke sebelah kanan gitu. Sekarang ini kan min 3 kali X lebih dari min 12. Anak-anakku harus perhatikan. Berarti kan artinya kan negatif 12 dibagi negatif 3. Kenapa? Kan ini min 3 kali X gitu ya. Jadi dia dibagi min 12 dibagi negatif 3. Min bagi min plus 12 bagi 3 4. Nah, Bu, kenapa tandanya kok berubah nih? Yang lebih dari jadi kurang dari. Iya, karena kalau dalam sistem persamaan apabila dia dibagi dengan tanda negatif atau di variabel X-nya ini ada lambang tanda negatif gitu, negatif 3 kali X, maka dia tandanya harus berubah. Yang kurang dari jadi lebih dari, yang lebih dari jadi kurang dari gitu. Paham nak ya? Jadi dia berubah karena kita akan bagi sama negatif gitu. Maka dia berubah tanda. Kemudian maka kita peroleh domainnya. Iya, domainnya apa? Iya, domainnya sama dengan X demikian hingga X. Apa ini?
Iya, X-nya kurang dari 4 dan X-nya adalah anggota bilangan real. Nah, selesai. Itulah bagaimana cara kita menentukan domain gitu ya. Ibu ulangi ya. Menentukan domain hanya berpengaruh pada numerusnya saja. Numerusnya kita berikan lebih dari 0, lalu kita sederhanakan hingga sampai X gitu. Hanya X lebih dari atau kurang dari persamaan tersebut. Selanjutnya, kita akan menentukan asimptotnya. Karena garis batas fungsi f terdefinisi merupakan asimptot grafik fungsi logaritma, maka diperoleh asimptot grafiknya adalah ya dia berkaitan sama domain. Kalau domain itu dia menggunakan tanda pertidaksamaan, maka domainnya hanya menggunakan tanda sama dengan. Jawabannya berapa? Tadi kan x kurang dari 4, maka hasilnya asimptotnya adalah X sama dengan 4 gitu. Jadi cuma kita rubah tandanya aja. Karena ini kurang dari 4, maka asimptotnya pasti sama dengan 4. Selesai. Kayak gitu ya. Jadi asimptot itu berpatokan pada domain. Kalau kamu sudah mendapatkan domainnya anak-anakku, maka nilai asimptotnya gampang kita gunakan. Begitu. Selanjutnya, kita bahas yang kedua. Fungsi logaritma dari Gx sama dengan min 5 log min X kuadrat tambah 2X plus 8. Sama ya. Kita akan menentukan apa? Menentukan dari domainnya. Domain tadi apa? Berpengaruh pada pada numerusnya. Yang mana numerusnya ini? 5 ini kan basisnya, ini numerusnya nih. Artinya numerusnya harus lebih dari 0. Lalu kita selesaikan. Min X kuadrat tambah 2X plus 8 lebih dari 0. Sekarang, kan ini dia menggunakan persamaan kuadrat. Kalau tadi kan linear garis, tinggal gampang. Kalau kuadrat, berarti kalau kita ingin mendapatkan nilai X yang memenuhi, kita harus menggunakan apa? Iya, pemfaktoran. Nah, supaya cara gampangnya memfaktorkan, ketepatan di sini, yang di dekat variabel X kuadrat adalah tandanya negatif, maka supaya kita gampang, semuanya kita kalikan negatif. Supaya yang A-nya adalah positif, kayak gitu ya, nak ya. Sekarang, berarti kita semua kali negatif. Jadinya apa? Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, positif kali negatif negatif. Nah, lambangnya ini harus berubah. Kenapa? Karena kita kalikan sama bilangan negatif tadi semuanya. Maka dia yang lebih dari jadi kurang dari sama dengan 0. Jadi gitu nak ya. Kenapa lambangnya berubah? Karena semuanya tadi kita kalikan dengan negatif. Lanjut, kalau sudah seperti ini baru bisa kita faktorkan. Kita faktorkan nak ya. Berarti bagaimana faktornya ini? X-nya kuadrat itu artinya X kali X. Min 8 ini artinya dia kalau dikalikan min 8, kalau dijumlahkan negatif 2 angka berapa? Iya, 2 kali negatif 4 negatif 8. 2 dikurang 4 negatif 2. Gitu nak ya. Artinya dia langsung saja jadi X plus 2 dikali X min 4. Baru, maka batas-batas penyelesaiannya pertidaksamaannya adalah iya, kita lihat di sini. X tambah 2-nya kita sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Lanjut, ini apa nih? X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Gitu. Maka kita bentuk dalam bentuk intervalnya. Karena yang pertidaksamaan, kita jadikan dia intervalnya. Caranya adalah X sama dengan min 2, kita salin, 4-nya kita salin. Kita uji titik yang ada di antara min 2 sama 4 ke dalam persamaan ini. Misalnya berapa nih? Ada 0 ya. Antara negatif 2 sampai 4 ke garis bilangan itu ada angka 0. Kita uji aja ke sini. X tambah 2, X min 4. Ganti X-nya 0. Apakah nilai negatif positif? 0 tambah 2 berapa? 2. Dikali 0 kurang 4 berapa? Min 4. Min 4 kali 2 berapa? Min 8. Oh, berarti daerah yang di sini adalah negatif. Boleh. Yang ujung ini angka berapa maunya kita uji? Negatif 3 misalnya. Negatif 3 tambah 2 berapa? Negatif 1. Negatif 3 kurang 4 berapa? Negatif 7. Negatif kan negatif nanti positif ya. Oh, positif gitu. Sekarang yang di sebelah kanannya angka 4 angka berapa? Angka 5 misalnya. 5 tambah 2 7 dikali 5 kurang 4 1. 7 kali 1 berapa? 7. Oh, positif. Maka di sini dia positif. Tetapi kita mau daerahnya yang positif apa negatif? Itu bisa sebagai pertanyaan. Kita lihat di sini lambangnya apa? Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti daerah ini adalah daerah negatif. Maka diperoleh domain G adalah berada di mana dia? Iya, ternyata X-nya berada di antara min 2 dan 4. Artinya X lebih dari min 2 dan X kurang dari 4. Dengan X adalah anggota bilangan real gitu ya.
Sekarang dia minta asimptotnya, maka asimptotnya berada pada si domainnya ini. Domainnya kan dari min 2 sama 4, berarti asimptot grafik fungsi logaritmanya diperoleh adalah grafik fungsi G adalah garis X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Jadi dia penghubungnya menggunakan tanda dan ya, bukan atau ya nak ya. Menggunakan tanda dan. Berarti X-nya sama dengan min 2 dan X-nya sama dengan 4 gitu. Hanya berhubungan sama si domainnya nih. Jadi dia X sama dengan min 2, X sama dengan 4. Selesai. Begitulah cara untuk menentukan domain dan asimptot gitu nah ya. Jadi ulangi, domainnya berpatokan pada si numerusnya harus lebih dari 0, dan asimptotnya berhubungan dengan si domainnya. Kalau domainnya menggunakan tanda pertidaksamaan, kalau asimptotnya menggunakan tanda sama dengan. Gitu. Selanjutnya contoh soal kedua. Diketahui fungsi logaritma fx sama dengan 2 ditambah 2 log 2x min 8. Tentukan domain fungsi dan nilai fungsi untuk x sama dengan 6. Sekarang kita selesaikan. Fungsi logaritma fx sama dengan 2 ditambah 2 log 2x min 8 dengan 2x min 8 lebih dari 0. Sekarang kan domain. Kalau domain berarti berhubungan sama siapa? Iya, kalau ini belum dikeluarkan ya. Domain berhubungan sama siapa? Numerusnya. Numerus itu adalah yang terletak di dekat apa? Logaritmanya, lognya. Sekarang kita lihat. Ini 2. 2 ditambah. Udah terpisah. 2 ini kan angka sebenarnya ya. Tapi dia nggak ada hubungannya ini. Jadi, yang mana numerusnya ini? Yang 2 log 2x min 8 ini. Berarti numerusnya berapa? 2x min 8. Domain itu berkaitan sama numerusnya, berarti 2x min 8 lebih dari 0. Maka apa yang terjadi? Iya, 2x kita selesaikan. Selesaikannya gimana? Biarkanlah yang sebelah kiri ini hanya tinggal variabel x-nya saja. Berarti tanda variabel x pindahkan ke kanan. Negatif 8, maka lawannya apa? 8. Maka 2x lebih dari 8. Lanjut, maka x lebih dari 4. Kenapa 4? 8 dibagi 2 sama dengan berapa? 4. Gitu nak ya. Jadi, domain fungsi f adalah berapa kalau kita selesaikan? Iya, D sama dengan X demikian hingga X lebih dari 4. Dan X adalah anggota bilangan real. Gitu nak ya. Sekarang, yang kedua, dia minta apa? Nilai fungsi untuk X sama dengan 6. Artinya, berapakah nilainya nanti fungsi ini gitu. Ketika x-nya kita ganti angka 6. Gitu artinya ya. Kita ganti angka 6. Tadi soalnya apa? Fx sama dengan 2 tambah 2 log 2x min 8. Sekarang ketika F6 artinya apa? 2 tambah 2 log 2. X yang ini kita ganti angka 6. Dikurang 8. Gitu ya. Kenapa diganti angka 6? Karena dia minta ketika x sama dengan 6 berapa sih hasilnya? Gitu nah. Maka F6 sama dengan 2 tambah 2 log 2 kali 6 berapa? 12. 12 kurang 8, 4. Berarti 2 tambah 2 log 4. Kesederhanakan lagi, 2 tambah 2 pangkat berapa supaya hasilnya 4 gitu. 2 pangkat 2. Jadi F6 sama dengan 2 tambah 2, 4 gitu. Selesai. Jadi dia kalau ditentukan nilai fungsinya, kita hanya substitusikan aja nilainya gitu nah ya. Nilainya kita substitusikan aja ke persamaan yang diketahui gitu. Bisa nak ya. Kalau domain berhubungan dengan numerus, kalau fungsi x sama dengan 6 artinya fungsinya kita ganti nilai x-nya sama dengan nilai yang ingin dia ketahui. Maka jadi nilai F6 adalah sama dengan 4. Kemudian contoh soal ketiga. Sekarang kita berhubungan sama lukislah sketsa grafik fungsi. Y sama dengan 2 log X. Kita akan menggambar nih. Tadi sketsanya apa langkah pertamanya? Iya, langkah pertamanya adalah kita akan menentukan titik potongnya terlebih dahulu pada sumbu X ya. Maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 2 log X gitu ya. Karena dari persamaannya ya, sehingga Y sama dengan 2 log X. Nah, kita buatkan Y-nya yang 0, ganti Y-nya ini 0. Sama dengan 2 log X. Ingat, kalau sistem logaritma, artinya apa nih? Mencari nilai X kayak mana? Iya, mencari nilai X adalah 2 pangkat 0. Basis pangkatkan sama si hasilnya gitu. 2 pangkat 0, maka X sama dengan berapa? 1.
Apakah X sama dengan 1 memenuhi sketsa ini? Iya, numerusnya harus lebih dari 0, berarti 1 masuk ya, gitu ya. Sekarang, maka jawabannya apa? 2 log X, maka X sama dengan 1 ketika kita ganti Y sama dengan 0. Jadi titiknya apa? Bisa titik itu kan X, Y, maka 1, 0. X-nya 1, Y-nya 0. Selanjutnya, kita udah menentukan titik potongnya. Sekarang kita akan menggunakan tabel titik bantunya. Kita tentukan dulu nilai X-nya terlebih dahulu. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa nilai X-nya itu sesuka hati kita, gitu ya. Jadi nggak ada patokan sama sekali untuk nilai X-nya. Jadi kalian pikirkan sendiri anak-anakku, angka berapa yang kira-kira bisa dipecah yang gampang gitu. Sekarang kalian lihat ini 2 log X. Kalian patokan saja ke basisnya, 2. Kalian ketepannya X, berarti ketepatnya ke basisnya aja. Artinya kan kalau logaritma itu kebalikan dari perpangkatan. Jadi kelipatan 2 lah kalian tentukan kira-kira berapa. Nah, ternyata dapat nih. Misalkan X-nya itu ada 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8 gitu. Asalkan apa? X ini kan domainnya. Asalkan dia harus bernilai apa? Iya, domainnya ini, rumusnya ini harus bernilai positif. Maka kita uji satu-satu. Kalau ketika X-nya misalnya 1/8, 1/4, berapa sih nilai Y-nya gitu. Maka kita uji yang pertama. Untuk nilai X-nya sama dengan 1/8, maka kita masukkan ke persamaan yang diketahuinya. Y sama dengan 2 log X. Berarti kita ganti nilai X-nya adalah 1/8. Y sama dengan 2 log 1/8 gitu ya. Maka Y sama dengan 2 log. Kalau gampangnya 8 sebenarnya kita bisa tebak nih 2 pangkat berapa supaya 1/8 kan gitu. Cuma cara langsungnya apa? 8-nya ini kita ubah jadi bilang perpangkat sederhana. Berapa? 2 pangkat 3. Berarti ingat ya, kalau ada 1/2 pangkat 3 maka dia kalau penyebut perpangkatan pindah jadi pembilang, maka dia apa jadi apa nilainya? Iya jadi negatif. Kalau pangkatnya positif jadi negatif, kalau pangkatnya negatif jadi positif. Maka 2 log 2 min 3. Ingat ini basis sifat keberapa ini 2 log 2 nih? Karena sama basis sama numerusnya, maka hasilnya langsung aja pangkatnya. Kan ini 2 log 2 nih sama antara basis sama numerusnya, maka hasilnya adalah pangkat dari numerusnya itu sendiri. Maka Y sama dengan min 3. Titiknya adalah X, Y. Maka sama dengan 1/8, min 3. X-nya tadi 1/8, Y-nya itu min 3. Inilah cara-cara selanjutnya yang bisa kalian buat untuk ketika X-nya 1/4, misalnya setengah, 1, 2, 4, 8. Semuanya harus kalian cari supaya dapat titik-titiknya. Nah, itu bisa kalian cari ya. Nah, sekarang setelah kalian dapatkan nanti titik-titiknya, baru kalian gambarkan di tabel grafik. Kalian perhatikan. Tadi ketika 1/8 jawabannya min 3. Ketika 1/4 nanti jawabannya min 2. Ketika setengah nanti jawabannya min 1 Y-nya. Ketika X-nya akan ganti 1, jawaban Y-nya adalah 0. Ketika X-nya 2, jawaban Y-nya 1. Ketika X-nya 4, jawaban Y-nya 2. Ketika X-nya 8, jawabannya 3. Bisa kan uji ya dengan cara yang sama seperti tadi. Lalu kita tentukan titiknya. Titiknya adalah X, Y. Berartinya 1/8, min 3, 1/4, min 2, setengah, min 1, 1,0, 2,1, 4,2, 8,3. Tinggal gitu aja. Jadi kan uji nih, 1/4-nya ganti X-nya. 2 log 1/4 berapa? Oh, negatif 2. 2 log setengah berapa? Oh, negatif 1. 2 log 1 berapa? 2 log 2 berapa? Tinggal ganti sini aja. Baru kan kalian masukkan, substitusikan angka-angka yang kalian dapat ke dalam tabel berikut ini. Lanjut. Nah, setelah itu baru kalian buatlah gambar. Iya, gambarnya, gambar diagram grafiknya kan buat gitu ya. Sekarang sebelumnya apa? Kan buat di gambar buku kalian itu 1/8, min 3, artinya X-nya 1/8 gitu, Y-nya adalah min 3. Nah, di sini titiknya, baru 1/4, min 2. Kira-kira gitu ya, setengah, min 1. 1,0. Pas dia di tepat di garis sumbu X. 2,1, 4,2, 8,3. Jadi tepat semua ya. Gitu. Gampang ya. Misalkan gambarkan titik-titiknya, baru kalian hubungkanlah garis yang melewati keseluruhan titik tersebut. Sebenarnya ini kalau kita panjang-panjangkan lagi masih panjang banget ini ya.
Jadi kalian bisa paham nak ya, kayak gitu caranya. Pertama adalah kalian tentukan dulu tipotnya, tipot itu boleh dicari atau tidak. Kemudian kalian tentukan lagi adalah tentukan nilai dari sumbu nilai dari x-nya. X-nya itu terserah kalian mau yang mana aja gitu. Yang bisa kalian kerjakan, kalian selesaikan dengan logaritma tersebut. Jadi dia boleh tidak berurutan. Gitu ya, cara gampang aja. Lanjut, baru kita gambarkan apa? Tabel-tabel. Setelah kita uji ke persamaan berikutnya, kita uji dengan tabel-tabel. Baru kita gambarkan grafiknya di tabel tersebut. Selesai. Jadi begitu ya caranya ya. Maka gambarnya adalah seperti ini. Sekarang kita bahas contoh soal yang keempat. Lukislah sketsa grafik fungsi berikut dari y sama dengan 2 log x tambah 1. Sekarang, ini seandainya kita nggak usah gunakan titik potong pada sumbu x. Lanjut aja. Kalian lihat dulu. Ini 2 log x tambah 1. Kira-kira numerusnya berapa? X atau x tambah 1? Coba kalian pikirkan. Numerusnya yang mana? Numeruskan dengan variabel ini. Kalau dia tidak dikurung, tidak ada tanda kurungnya, maka dia hanya 2 log x. X-nya ini saja sebagai numerus. Plus satunya tidak. Ini sudah pindah haluan plus satunya. Karena dia tidak menghubungi tanda kurung. Kecuali 2 log dalam kurung x tambah 1, artinya x tambah 1 yang numerusnya. Tapi kalau 2 log x saja tambah 1, artinya tambah 1 sudah pisah dari si 2 log x-nya. Gitu ya. Jadi dia sudah terpisah, maka numerusnya hanyalah x-nya saja gitu. Paham enggak ya? Sekarang kita tentukan dulu nilai x-nya. Kira-kira nilai x-nya berapa yang tepat? Pasti dia berhubungan sama kelipatan 2 ya, berarti 1/8. Sama aja kayak tadi gitu ya. Bisa kan lihat. Maka nilai y-nya kita uji ke dalam persamaan itu. Kita uji dulu untuk nilai x-nya 1/8. Berapa hasilnya? Maka 2 log x tambah 1, kita ganti x-nya 1/8. 2 log 1/8 tambah 1. Tadi berapa jawabannya? 2 log 1/2/3 tambah 1. Kita selesaikan dulu yang logaritmanya, karena ini pisah ya sama plus 1-nya tadi. Maka 2 log 2 pangkat negatif 3 tambah 1. Y sama dengan negatif 3 plus 1. Baru Y sama dengan apa? Negatif 2. Negatif 3 tambah 1 berapa? 2. Dan mana negatif 3 dari sini tadi ya, sama kayak sebelumnya. Negatif 3 tambah 1 sama dengan negatif 2. Maka nilai x, y-nya adalah x-nya 1/8, y-nya adalah negatif 2. Gitu. Jadi yang kita kerjakan dulu adalah logaritmanya dulu. Ternyata x plus 1 itu pisah. Kenapa? Karena tidak dibuat tanda kurung. Artinya plus 1-nya itu berdiri sendiri. Oke anak-anakku, sekarang kita lihat tabel dan grafiknya. Baru kita mulai membentuk tabel. Kita selesaikan. Tanda untuk ketika x yang dengan 1/8 jawabannya negatif 2. Ketika 1/4 jawabannya min 1, setengah 0, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 8, 4 nilai y-nya. Baru kita buat koordinat titiknya ya. X, y-nya 1/8, min 2, 1/4, negatif 1, setengah 0, 1,1, 2,2, 4,3, 8,4 gitu sampai seterusnya. Lalu kita berikan titik-titiknya. Coba kita buat misalnya di sini 1/8, 1/4 min 1, setengah 1, 1, dia 2,2, 4,3, 8,4 gitu. Jadi dia inilah yang sebagai apa? Ya, gambar grafiknya. Ingat nak ya, bahwa 2 log x tambah 1 itu berbeda sama 2 log dalam kurung x tambah 1 gitu. Kalau seperti ini selesaikan dulu 2 log x-nya, karena satunya itu tidak berkaitan arah. Oke anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian sampaikan, misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan melalui WA, boleh WA grup ya nak ya, boleh melalui Google Classroom juga, boleh menggunakan WA pribadi juga. Kalian tanyakan, boleh menggunakan tulis tangan atau melalui misalnya kalian menggunakan rekaman suara juga boleh untuk mempermudah kalian. Oke anak-anakku, untuk tahap selanjutnya kita kembali ke WhatsApp grup. Kalian sampaikan mana materi yang tidak kalian mengerti, kita akan bahas sama-sama. Oke, sampai jumpa di penilaian berikutnya.